Pengertian pertama yaitu tentang taufikiyah. Kata taufikiyah yang berarti pelarangan dan pengungkapan. Dalam terminologi syariat Islam yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas menjelaskan secara rinci tentang penjelasan akidah Islam. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun penjelasan tentang tersebut. Pengertian ini merupakan konsekuensi penyempurnaan agama yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan karuniaku untukmu dan telah aku ridhoi agama Islam itu sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Akidah ini sangatlah penting karena memuat semua tentang agama. Oleh karena itu, kita harus konsisten dengan lafaz dan makna Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ini merupakan batas-batas akidah Islam yang berupa lafaz maupun gaya pengungkapan. Walaupun sudah diberikan akal untuk bernalar, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Karena di dalam muatan-muatan akidah Islam ini banyak bermunculan yang membingungkan, sehingga tidak bisa jika hanya menggunakan akal saja. Akidah yang bersifat taufikiyah atau terbatas pada wahyu, di dalamnya ini tidak terdapat pendapat atau ijtihad. Karena apa? Karena akidah ini harus terdapat asal yang jelas dan keyakinan yang benar. Dan ini hanya terdapat pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang sahih. Karena semua perkara yang bersifat dugaan seperti kias, akal, dan anggapan, baik itu berupa eksperimen ataupun tidak eksperimen, itu tidak bisa dijadikan julukan akidah Islam. Apalagi yang hanya berupa hayalan-hayalan seperti kufarat. Contohnya seperti mimpi-mimpi dan ucapan orang yang jahil. Itu sangat tidak bisa dijadikan rujukan akidah Islam. Penjelasan yang kedua yaitu tentang ghaibiyah. Akidah ghaibiyah atau yang berkenaan dengan masalah gaib. Kata ghaibiyah adalah kata yang dinisbatkan pada kata gaib, yaitu segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Oleh sangat itu, panca indera sangatlah penting sebagai jendela untuk memperoleh pengetahuan. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang menciptakan bagi kamu serta sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak sedikitkah kamu untuk bersyukur? Surat Al-Mu'min ayat 78. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu tidak bisa dinalar, kecuali dengan menganalogikan yang gaib dengan yang tampak oleh panca indera. Dengan cara ini kita bisa melakukan penalaran parsial. Kemudian penalaran parsial ini disinkronisasikan untuk menetapkan hukum-hukum rasional kolektif. Sebab tanpa itu kita hanya bisa menalar saja. Contohnya seperti rasa sakit yang menimpa kita. Ketika mengatakan salah satu spesifikasi akidah Islam itu adalah kegaiban, itu sama sekali tidak berarti bahwa muatan kaidah Islam itu bersifat gaib dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan akal. Tetapi maksudnya adalah salah satu spesifikasi akidah Islam itu ialah bisa dipercaya kepada yang bersifat gaib. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang sumuliyah. Akidah sumuliyah adalah
Integralitas, dimensi, substansi, dan aplikasi. Dimensi substansi berarti bahwa akidah ini mempunyai persepsi yang integral tentang masalah-masalah besar manusia yang tersesat dalam mencari dan memahami, seperti persepsi tentang Tuhan, kehidupan, alam, dan manusia. Akidah juga mencakup tentang perbuatan hati, anggota tubuh, dan lisan. Sebagai umat Islam dalam bertauhid atau berakidah sudah sangat jelas bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena keduanya merupakan hukum dasar utama dalam berakidah. Dengan kata lain, akidah ini merupakan fundamen ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dua sumber ini merupakan menjadi akidah yang sudah hakikat.